Setiap malam kita melihat ke atas, langit penuh bintang, tenang, diam, indah. Kita menyebutnya harapan, kita menyebutnya masa depan. Tapi kenyataannya, luar angkasa bukanlah tempat yang romantis. Ia bukan taman cahaya yang damai. Ia adalah ruang hampa yang membunuh tanpa suara. Di sana tidak ada udara untuk bernapas, tidak ada suara untuk meminta tolong, tidak ada panas untuk menghangatkan tubuhmu. Satu kesalahan kecil, dan tubuh manusia hanya butuh hitungan detik untuk mulai rusak. Dan itu baru permulaan. Di kedalaman kosmos ada objek yang bisa menghapus keberadaanmu. Ada ledakan yang bisa memusnahkan planet tanpa peringatan. Ada radiasi tak terlihat yang perlahan menghancurkan kehidupan. Dan yang paling mengerikan, sebagian besar alam semesta bahkan tidak kita pahami. Kita hidup di tepi sesuatu yang gelap, sesuatu yang jauh lebih besar dari peradaban, teknologi, dan mimpi kita. Malam ini, kita tidak akan melihat langit dengan cara yang sama lagi, karena ini adalah 5 fakta paling menakutkan tentang luar angkasa. Dan percayalah, fakta terakhir akan membuatmu bertanya, apakah alam semesta memang tempat bagi kehidupan? Atau hanya kebetulan yang belum dimusnahkan? Banyak film menunjukkan satu hal yang sama. Seseorang terlempar keluar pesawat, lalu boom, tubuhnya meledak. Itu tidak akurat. Realitanya jauh lebih menyeramkan. Jika kamu tiba-tiba terekspos ke ruang hampa luar angkasa, dalam 10-15 detik pertama kamu masih sadar. Paru-parumu kehilangan udara. Oksigen di darahmu turun drastis. Pandangan mulai menggelap. Karena tidak ada tekanan udara, cairan di permukaan tubuh mulai mendidih. Bukan karena panas, tapi karena vakum. Air liur di lidahmu akan berbuih. Cairan di mata mulai menguap. Tubuhmu memang tidak meledak. Kulit kita cukup kuat untuk menahan tekanan internal. Tapi tanpa pakaian pelindung, radiasi kosmik mulai menembus sel-sel tubuh. Tanpa atmosfer bumi sebagai perisai, sinar berenergi tinggi langsung menghantam DNA. Dalam waktu kurang dari 1 menit, kamu kehilangan kesadaran. Dalam beberapa menit, kerusakan menjadi permanen. Dan ini yang paling menakutkan. Luar angkasa tidak peduli. Tidak ada suara, tidak ada drama, tidak ada peringatan, hanya keheningan. Kita sering bermimpi menjelajah bintang, tapi kenyataannya, tubuh manusia sama sekali tidak dirancang untuk berada di sana. Dan jika lingkungan kosong saja sudah sebrutal ini, bayangkan apa yang terjadi ketika kamu mendekati sesuatu yang bahkan cahaya pun tidak bisa lolos darinya. Di pusat hampir setiap galaksi, termasuk galaksi kita, Sagittarius A bintang, ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara langsung. Lubang hitam. Ia tidak bersinar. Ia tidak memancarkan cahaya. Ia hanya menarik. Segala sesuatu yang terlalu dekat tidak akan pernah kembali. Jika kamu mendekati lubang hitam, gravitasi tidak akan langsung menghancurkanmu. Awalnya, kamu hanya merasa tertarik. Lalu perlahan, kaki kamu akan merasakan tarikan yang jauh lebih kuat dibanding kepala. Fenomena ini disebut spaghettification. Tubuhmu akan meregang, memanjang, hingga menjadi untayan materi yang semakin tipis. Tapi yang lebih menakutkan bukanlah rasa sakitnya, melainkan apa yang terjadi setelah melewati event horizon. Event horizon adalah batas di mana bahkan cahaya tidak bisa lolos. Begitu kamu melewatinya, dari sudut pandang luar, kamu seperti membeku di tepi. Waktu melambat ekstrem karena relativitas. Namun dari sudut pandangmu sendiri, kamu terus jatuh. Kemana? Kita tidak benar-benar tahu. Beberapa teori fisika bahkan mempertanyakan, apakah informasi tentang keberadaanmu benar-benar hilang? Atau disimpan dalam cara yang tidak bisa kita pahami? Inilah yang dikenal sebagai information paradox. Lubang hitam mungkin bukan sekadar penghancur. Mereka bisa menjadi penghapus jejak eksistensi. Bayangkan, di suatu tempat di alam semesta, sebuah peradaban maju mendekati pusat galaksi mereka. Dan perlahan, mereka ditelan oleh sesuatu yang tidak bisa dilawan. Tanpa ledakan besar, tanpa pesan terakhir, hanya hilang. Dan jika objek sepadat itu sudah cukup menakutkan, bayangkan sesuatu yang bahkan tidak bisa kita lihat tapi bisa memusnahkan seluruh planet dalam hitungan detik. Bayangkan sebuah bintang raksasa jauh lebih besar dari matahari kita.
Ketika bintang seperti itu mati, ia tidak sekadar padam, ia runtuh, meledak, dan dalam sepersekian detik melepaskan energi lebih besar daripada yang dipancarkan matahari selama seluruh hidupnya. Fenomena ini disebut gamma ray burst, GRB. Gamma ray burst adalah ledakan paling kuat yang pernah diamati di alam semesta. Jika salah satu ledakan ini terjadi cukup dekat dan arahnya tepat mengarah ke bumi, atmosfer kita bisa terkikis, lapisan ozon bisa hancur, radiasi ultraviolet akan langsung membanjiri permukaan planet. Tidak ada suara, tidak ada gempa, tidak ada peringatan sebelumnya. Hanya cahaya tak terlihat berenergi tinggi yang melintas dengan kecepatan cahaya. Dan kita mungkin baru menyadarinya setelah semuanya terlambat. Beberapa ilmuwan bahkan berspekulasi bahwa peristiwa seperti ini mungkin pernah berkontribusi pada kepunahan massal di masa lalu bumi. Yang membuatnya semakin menakutkan adalah ini: kita tidak bisa menghentikannya, kita tidak bisa membelokkannya, kita bahkan tidak bisa memprediksi dengan akurat kapan dan dari mana ia datang. Alam semesta tidak hanya dingin dan sunyi, ia juga penuh dengan senjata kosmik yang siap dilepaskan kapan saja. Dan jika ledakan yang terlihat saja sudah sebrutal ini, bagaimana dengan sesuatu yang tidak terlihat sama sekali, sesuatu yang bahkan membentuk 95% dari seluruh alam semesta? Semua yang pernah kamu lihat, bintang, planet, nebula, galaksi, termasuk tubuhmu sendiri, semua itu hanya sekitar 5% dari isi alam semesta. Sisanya, kita tidak benar-benar tahu. Para ilmuwan menyebutnya dark matter dan dark energy. Dark matter adalah sesuatu yang tidak memancarkan cahaya, tidak menyerap cahaya, tidak bisa dilihat langsung, tapi gravitasinya menjaga galaksi tetap utuh. Tanpa dark matter, galaksi seperti Milky Way seharusnya sudah terpecah sejak lama. Lalu ada dark energy, sesuatu yang bahkan lebih misterius. Dark energy adalah kekuatan yang membuat alam semesta mengembang. Dan bukan hanya mengembang, tetapi mengembang semakin cepat. Artinya, galaksi-galaksi perlahan menjauh satu sama lain. Bintang-bintang akan semakin sulit terlihat. Dan suatu hari nanti, langit malam mungkin akan menjadi gelap total. Yang membuat ini menakutkan bukan hanya skalanya, tapi ketidaktahuan kita. Kita hidup di dalam sesuatu yang sebagian besar tidak kita pahami. Bayangkan itu, peradaban manusia telah menciptakan teknologi luar biasa. Kita bisa mendarat di bulan, kita bisa mengirim teleskop ke luar angkasa, seperti James Webb Space Telescope yang menatap jauh ke masa lalu kosmos. Namun meskipun begitu, 95% dari realitas tetap misterius. Bagaimana jika ada hukum fisika yang belum kita ketahui? Bagaimana jika alam semesta bekerja dengan cara yang sepenuhnya asing bagi logika kita? Dan jika ketidaktahuan itu belum cukup menakutkan, ada satu fakta terakhir yang jauh lebih sunyi. Sesuatu yang tidak akan terjadi besok, tidak minggu depan, tapi pasti akan datang. Tidak ada ledakan besar, tidak ada lubang hitam raksasa, tidak ada sinar gamma yang tiba-tiba menghantam bumi. Akhir dari segalanya mungkin akan datang perlahan. Para kosmolog menyebutnya heat death of the universe. Karena pengaruh dark energy, alam semesta terus mengembang semakin cepat. Galaksi-galaksi saling menjauh. Bintang-bintang perlahan kehabisan bahan bakar. Dalam miliaran hingga triliunan tahun ke depan, bintang terakhir akan padam. Lubang hitam akan menguap perlahan melalui radiasi Hawking. Tidak akan ada cahaya, tidak ada panas, tidak ada struktur kompleks, hanya partikel-partikel yang tersebar di ruang yang semakin dingin dan kosong. Ini bukan kehancuran yang dramatis, ini adalah keheningan abadi. Bayangkan sebuah masa di mana tidak ada lagi matahari untuk terbit, tidak ada lagi galaksi yang terlihat di langit, tidak ada lagi tempat bagi kehidupan untuk berkembang. Segala sesuatu yang pernah ada peradaban, sejarah, ingatan, bahkan atom dalam tubuhmu akan menjadi bagian dari keseimbangan termal yang dingin dan tak bernyawa. Dan inilah yang membuatnya paling menakutkan. Menurut pemahaman fisika saat ini bukan kemungkinan. Ini adalah arah alami kosmos. Jadi ketika kita melihat langit malam yang indah, kita sebenarnya sedang melihat fase sementara. Sebuah momen singkat dalam sejarah alam semesta di mana cahaya masih ada. Apakah kehidupan hanyalah anomali kecil di tengah proses menuju kegelapan? Atau justru kesadaran adalah cara alam semesta memahami dirinya sebelum semuanya padam? Langit mungkin terlihat tenang, tapi sekarang kamu tahu, ia tidak pernah benar-benar ramah.